Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka binahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd. Para jamaah semuanya, kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari yang pertama dan utama kita semuanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan curahan nikmatnya kepada kita semuanya. Di antaranya adalah pada pagi hari ini walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk bisa bertafakuh fiddin, thalabul ilmi. Ini merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka wajib kita untuk mensyukurinya. Semoga dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita tersebut, Allah Subhanahu wa taala tambahkan dengan nikmat-nikmat yang selanjutnya, nikmat yang lebih barokah, nikmat yang lebih banyak lagi. Dan tambahan nikmat yang terbesar tentunya datangnya tidak di dunia, melainkan besok di hari kiamat, di akhirat, yaitu semoga kita semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk teladan kita, panutan kita bersama, baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pada pertemuan yang telah lalu telah kita mulai sifat muslim yang berintegritas yang pertama, yaitu dia harus memiliki sifat jujur. Ya, jujur dibagi menjadi tiga: as-sidqu fil aqwal, was-sidqu fil af'al, was-sidqu fil ahwal. Jujur di dalam perkataan, jujur di dalam perbuatan, dan jujur di dalam hati. Jujur di dalam perkataan, mutabaqatu maqala bima hadath, yaitu bersesuaiannya antara apa yang dia ucapkan dengan kejadian yang ada. Ya, ketika dia itu misalnya beli gorengan makannya 6, ya bilangnya berapa, Pak? 6. Tapi kalau dia belinya 6 ngakunya berapa? 4, ya, atau 3, ngorongnya telu ya, ngakunya 3, ya, itu tidak jujur. Di mana Pak lisannya? Kemudian yang kedua, jujur di dalam perbuatan. Maksudnya apa? Dia melaksanakan apa yang dia telah katakan, dia janjikan. Ya, ketika dia berjanji ingin membelikan sesuatu untuk orang lain di kemudian hari, maka dia penuhi. Jadi perbuatannya jujur terhadap apa yang dia katakan. Dan yang terakhir adalah jujur di dalam apa? Hati. Ya, maksudnya apa? Hati bersesuaian dengan dohir. Ya, tidak seperti orang-orang munafik
hatinya tidak sama dengan apa? Zahirnya, ya. Dan ini sudah kita pelajari kemarin, ya, ketika kita berucap kepada orang lain, ya, kok tergesa-gesa Pak, saya masih kangen dengan jenengan, kok jenengan tergesa-gesa mau pulang, padahal saya masih kangen, ya, padahal di hatinya apa Pak? Mulio kono kan gitu kan, kesuwen gini kan gitu, tapi tidak sesuai antara lisan dengan apa? Hatinya. Ini juga, ya, termasuk tidak jujur. Nah, itu kemarin kira-kira yang kita pelajari seputar kejujuran. Maka kita masuk sekarang sifat muslim yang berintegritas selanjutnya, yang kedua, yaitu manakala dia itu memiliki sifat amanah. Apa Pak? Amanah. Karena ma'asyiral mukminin azani Allahu iyyakum, seorang muslim yang berintegritas itu selalu menunaikan amanah, ya. Baik itu amanah kepada Allah ataupun amanah dari sesama makhluk. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Mu'minun, di antara sifat-sifat calon penghuni surga, Allah mengatakan walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang mereka terhadap amanah-amanah yang dipercayakan, dibebankan kepada mereka, dan terhadap janji-janji mereka ra'un, mereka memperhatikannya, ya, memeliharanya. Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan tentang tafsir ayat ini, ai idza tuminu lam yakhunu, yaitu mereka itu orang-orang yang apabila diberi amanah mereka tidak apa? Khianat. Ya, karena mohon maaf, betapa tidak sedikit dari kita tatkala diberi amanah itu kadang-kadang prinsipnya aji apa Pak? Aji mumpung. Nah, aji apa Pak? Aji mumpung ini maksudnya apa Pak? Aji mumpung itu. Nah, selagi masih ada apa Pak? Kesempatan. Jadi dia itu malah melihatnya sebagai apa Pak? Peluang untuk, mohon maaf, ya misalnya apalah keuntungan individu yang mungkin tidak dibenarkan baik secara, ya, hukum positif ataupun hukum, ya, secara syar'i misalnya, ya kan? Nah, itu berarti tidak amanah di dalam apa yang dipercayakan kepadanya. Para sahabat radhiyallahu taala anhum itu manakala mau diberi amanah, sesuatu amanah, kedudukan dan seterusnya, itu mikir dulu. Bahkan kalau bisa apa, ngindo, bahasa Jawanya ngindo itu bahasa Indonesianya apa itu Pak? Nah, ngelak gitu ya. Nah, salah satu sahabat ada yang diminta Umar bin Khattab untuk menjadi gubernur, ya, dia tidak mau. Terus Umar ngomong, kalau kamu tidak mau bantu saya, siapa yang mau bantu saya? Ya kan, saya khalifah. Kalau kamu nggak mau bantu saya, kayak gitu, baru dia mau, ya kan? Masya Allah, itulah sahabat radhiyallahu taala anhu. Karena amanah itu adalah sesuatu yang apa? Berat. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kami, ya, tawarkan amanah kepada langit, kepada bumi, ya, kepada gunung, ya. Semuanya tidak mau, semuanya takut memikul amanah tersebut. Ternyata wahamalahal insan, manusia yang berani untuk memikulnya. Padahal apa kata Allah? Innahu kana zaluman jahula. Sejatinya manusia itu makhluk yang sangat-sangat berbuat apa? Zalim, dan makhluk yang sangat-sangat apa? Bodoh. Ya kan? Kenapa di sini kok amanah ditutup dengan zalim, ditutup dengan bodoh? Karena begini, ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, kenyataannya memang seperti itu. Ketika diberi amanah, tidak samsoyo itu semakin, ya, tidak semakin apa Pak? Bagus, malah semakin dolim, ya. Dan tidak semuanya, tetapi kita lihat kenyataannya kadang-kadang seperti itu. Ketika, mohon maaf, masih belum diberi amanah, dia berlaku baik. Tapi ketika jadi diberi suatu amanah malah jadi apa Pak? Jadi dolim, misalnya kan kayak gitu. Dan itulah sifat manusia. Yang selanjutnya adalah jahula. Mengapa jahil? Karena begini, ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum jami'an. Dia tidak sadar bahwasanya amanah itu
bisa menjadikan dia kelak di hari kiamat mendapatkan hisab yang apa Pak? Sangat berat. Ya kan? Kita itu kalau misalnya ya, suruh milih yang enteng sama yang abot, pilih yang mana Pak? Yang enteng. Kita pilih yang apa Pak? Ringan. Ya kan? Nah gitu. Misalnya ada orang misalnya podo-podo tak kayak duit 10.000, pilih nggowo apa dan apa gitu. Pasti dia pilih yang ringan. Ya buktinya mohon maaf ketika kerja bakti itu kadang-kadang koncone nggotongnya abot-abot dek apa Pak? Leha-leha. Ada apa tidak kayak gini Pak? Ada kan. Oh banyak Pak ya. Ya malah kadang-kadang mohon maaf tuh yang sepuh-sepuh kon gotongi sing abot-abot sing nom apa? Wah, misalnya kan kayak gitu. Jadi tapi ini malah ma'asyiral mukminin azanillahu wa iyyakum. Itulah sifat manusia. Dia jahil. Ya dia jahil. Jahula bahkan pakai sigoh mubalaghah. Ya dia tidak tahu bahwasanya amanah itu apa? Ya berat, sejatinya adalah sesuatu yang berat. Maka Ibnu Katsir mengatakan idza tuminu lam yakhunu. Bila dia diberi amanah maka dia tidak berkhianat. Bal yu'addunaha ila ahliha. Akan tetapi yang benar dia harus menunaikannya kepada yang berhak untuk mendapatkannya. Wa idza ahadu au aqadu aufu bidzalik. Dan sifat yang selanjutnya bila mereka itu ya berjanji menjanjikan sesuatu maka mereka tunaikan, ya kan? Syekh Muhammad Ismail Al-Muqaddim hafizahullahu taala beliau mengatakan juga maksud dari ayat di atas walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, dan orang-orang yang terhadap amanah-amanah mereka dan janji mereka selalu mereka tunaikan, mereka kerjakan, mereka pelihara. Maksudnya apa? Jami'u anwa'il amanat, semua jenis amanah. Ya, wa sayadkhulu fiha amanatullah, dan masuk di situ ya amanahnya Allah Subhanahu wa taala. Alladzi tamanahum 'alaiha, yang mana Allah percayakan kepada mereka. Maksudnya apa? Di sini Syekh Ismail Al-Muqaddim itu ingin menerangkan kepada kita bahwasanya amanah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama amanatul uzma, ya. Yang kedua amanatul akharin. Yang pertama itu amanatul uzma, amanah yang paling besar, yaitu amanah yang diberikan oleh siapa Pak? Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab tadi, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal tadi. Amanah ini amanah yang besar. Karena yang beri amanah siapa Pak? Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain tidak bukan apa Pak? Wa hiya dinullah al-qawim, yaitu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ini amanah. Jadi eksistensi agama Allah Subhanahu wa taala yaitu Islam ini adalah amanah yang kita pikul. Oleh karena itu sudah kita pelajari bahwasanya besok di hari kiamat yang di antara orang-orang yang dimintai pertanggungjawaban ada 4 orang yang dimintai pertanggungjawaban, dan dakwaannya tidak main-main. Apa itu Pak? Menghilangkan Islam. Menghilangkan apa Pak? Islam. Ya, ketika seseorang itu ya di dunia misalnya menghilangkan sesuatu milik orang lain, pasti dia akan apa Pak? Mendapatkan sesuatu yang besar. Ya, misalnya kita menghilangkan apa Pak? Misalnya kita pinjam tetangga kita, pinjam apa Pak? Biasanya pinjam apa Pak? Panci atau kuali atau apa? Hah? Ondo hilang. Nah, maksudnya itu ondonya pindah lagi, tidak tahu antah berantah, ya kan? Nah, kita harus bertanggung apa Pak? Jawab, karena kita yang pinjam, terus ketika diambil ondonya nggak ada. Nah, kayak disilih kayak baru disilih apa? Sama si A pinjam dari si B, kemudian dari A tidak izin ke B, langsung dipinjamkan kemana Pak? C, akhirnya C ke D ke E, terus sampai tidak tahu kemana, ya kan? Nah, yang terakhir minjem tukang apa Pak? Rosok misalnya. Waduh, maksudnya itu diambil orang. Ya, ini kira-kira yang disalahkan nanti yang terakhir apa malah justru yang minjem pertama Pak? Yang pertama, karena dia tidak apa berarti A? Tidak tanggung jawab, tidak apa A? Amanah kan begitu.
Enggak izin dulu ke bel langsung dipinjamkan kepada orang, kan begitu. Nah, apalagi yang dihilangkan itu baru ondo itu tangga ya. Baru tangga itu sudah seperti itu, apalagi yang dihilangkan Islam. Waduh, ini dimintai pertanggungjawaban yang begitu besar di hadapan Allah. Siapa 4 golongan orang itu? Yang pertama, man la yata'allam al-Islam. Orang yang tidak mau belajar apa? Islam. Karena sesuatu kalau tidak dipelajari pasti akan apa, Pak? Hilang, pasti akan punah. Karena tidak ada yang apa, Pak? Belajar. Seperti itu di YouTube pernah lihat ya, bahasa apa, Pak? Bahasa siulan ada di negara mana tidak tahu itu. Ya, bahasanya bersiul karena dia pegunungan, Pak ya. Apa, Pak? Pegunungan. Dulu bersiul seperti burung, ya kan? Nah, karena frekuensinya itu tinggi, ya kan, sehingga bisa didengar yang jauh. Siul kayak burung itu, ya kan? Nah, ternyata ada bahasanya. Tapi ini hampir punah. Kenapa? Sudah tidak dipelajari lagi. Ya sama. Basa kromo itu ya lama-lama Bapak punah. Sudahkah ada pendahulunya? Ada, basa Kawi. Itu pendahulu dari basa Bapak kromo. Punah toh? Kenapa punah, Pak? Tidak ada yang mempelajari, kan begitu. Sama, ini Islam kalau dia tidak mau belajar Islam, besok dimintai pertanggungjawaban dakwaannya Bapak menghilangkan Islam. Yang kedua, ma'asyiral mukminin, man la ya'mal bi islamihi. Orang yang mungkin belajar Islam tetapi tidak apa, Pak? Mengamalkannya, sehingga belajarnya dia tidak memberikan apa? Manfaat. Ketika tidak memberi manfaat, ya bisa saja dia didakwa menghilangkan apa, Pak? Islam. Karena suatu ilmu, bila kita mengetahui suatu ilmu tetapi ilmu tersebut tidak kita amalkan, pasti akan hilang. Pasti akan apa, Pak? Hilang. Ya sama, kita belajar dulu di di bangku sekolah, pelajaran-pelajaran yang sangat banyak, kimia apalagi ora kelingan kula kimia ya opo, ya kan sudah enggak ingat lagi. Fisika ya kan sidik-sidik kelingan, tapi mayoritasnya sudah apa, Pak? Sudah lupa ya. Sin kos tangan, nah itu piro, sin 30 berapa ya, sudah lupa. Sin 60 berapa, sudah lupa. 90 berapa, yang ingat ya yang masih mengamalkannya Pak Jumari ya kan ya, masih mengamalkannya ya. Masih apa, Pak? Karena masih mengamalkan berarti masih apa, Pak? Masih ingat kan gitu. Berarti ilmu itu sekalipun pernah dipelajari tapi kalau tidak diamalkan akan hilang. Lah apalagi ini Islam. Berarti yang kedua siapa? Orang yang tidak mengamalkan apa, Pak? Islam, juga dimintai pertanggungjawaban. Yang ketiganya adalah apa, Pak? Man lam yad'u ilal Islam. Orang yang tidak menyeru, ya, tidak menyeru kepada Bapak Islam, tidak mengajak orang lain kepada Islam, alias tidak mengajarkan apa, Pak? Nilai-nilai keislaman, tidak mengamalkan, tidak mengajarkan ajaran agama Islam kepada orang lain. Oleh karena itu Kanjeng Nabi itu bersabda, balighu anni walau apa, Pak? Ayah, untuk menjaga eksistensi Islam. Sehingga orang itu dia mengetahui Islam, dia amalkan Islam, tapi dia tidak mau mendakwahkan Islam, sama besok di hari kiamat juga dimintai pertanggungjawaban apa, Pak? Menghilangkan apa? Islam. Karena sebuah ilmu bila diketahui kemudian diamalkan oleh pemiliknya, tidak diajarkan, tidak ada penerusnya. Tidak ada apa, Pak? Penerusnya. Ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah siapa? Yaitu man yasuddu anil Islam. Orang yang menghalang-halangi apa, Pak? Eksistensi Islam, menghalangi orang belajar Islam, menghalangi orang mengamalkan apa, Pak? Islam, menghalangi orang mendakwahkan apa? Islam. Lah justru ini yang paling berat besok apa, Pak? Pertanggungjawabannya, karena menghalang-halangi apa, Pak? Islam, eksistensi Islam. Siapa itu? Ya, pentolannya adalah ya Abu Lahab, sampai diabadikan di dalam apa, Pak? Al-Quran namanya. Ya, orang atau kaum yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran terbagi menjadi 2 klaster. Klaster yang pertama orang-orang yang mulia. Klaster yang kedua orang-orang yang celaka. Yang mulia contohnya siapa? Luqmanul Hakim, bukan seorang nabi tetapi namanya diabadikan di mana, Pak? Al-Quran. Berarti itu orang yang apa, Pak? Mulia. Kemudian Khidir, ya Khidir itu, Pak. Khidir, ya ini khilaf para ulama, dia nabi atau bukan.
Ketika diabadikan di dalam Al-Qur'an kisahnya, berarti ini orang yang apa Pak? Mulia. Ka'ab bin Malik sekalipun tidak disebut namanya, ya, diabadikan kisahnya juga di dalam Al-Qur'an. 3 orang yang tertinggal perang Tabuk. Berarti ini orang-orang yang mulia. Ya, seperti itu. Sebaliknya Qarun, ya kan? Fir'aun, ya kan, tadi Abu Lahab. Itu orang-orang yang apa Pak? Celaka. Itu. Ya, muaranya apa? Tidak menunaikan amanah. Amanah apa Pak? Amanatul uzma. Jenis yang pertama. Amanah yang terbesar, yaitu dari Allah. Ya, berarti agama ini adalah amanah. Ya, mari kita pelajari, kita amalkan, kita dakwahkan. Ya, salat kita amalkan. Ya, kita pelajari salat yang benar, kemudian kita amalkan, kemudian kita dakwahkan. Ya, minimal kita amal ma'ruf nahi mungkar. Kita apa? Ajak orang lain untuk apa? Mengerjakan salat, ya kan? Tauhid, zakat, dan seterusnya. Ya, ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum jami'an. Itulah amanah yang pertama, yaitu amanatullah, amanah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzalika al-faraid wal uqud allati ahaduha alaihim, allati akhadaha alaihim. Ya, di antara adalah al-faraid, ya, kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala, salat, puasa, zakat, dan seterusnya. Ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengambil janji kepada mereka manusia. Bi an yu'tuhu, agar supaya manusia mengerjakannya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita itu adalah amanah yang harus kita kerjakan. Jenis yang kedua apa? Kata Syekh Muhammad Ismail Al-Muqaddim, keamanatil ibad. Yang kedua adalah amanah yang diberikan kepada sesama. Kadzalika li amanatihim wa ahdihim ma'al khalq. Itu amanah yang terjadi sesama makhluk. Ya, kita diberi amanah menjadi kepala keluarga. Kita diberi amanah statusnya menjadi istri, kita diberi amanah menjadi seorang anak, kita diberi amanah menjadi kepala, ya, misalnya kampung, dan seterusnya. Ini adalah amanah-amanah dari sesama makhluk, harus ditunaikan. Besok di hari kiamat dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang mereka itu memegang amanahnya, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun, ya, ayat yang ke-10 sampai 11, ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi apa? Alladzina yarithunal firdaus, yaitu orang-orang yang mewarisi surga firdaus, hum fiha khalidun, mereka kekal abadi di dalamnya, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Ayat-ayat di atas, penjelasan para ulama di atas menunjukkan betapa pentingnya amanah, dan amanah ini adalah sifat muslim yang berintegritas. Saking pentingnya sampai-sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan eksistensi iman seseorang dengan amanah yang dia tunaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahda lahu. Tidak sempurna keimanan seseorang bagi yang tidak menunaikan amanah, dan tidak sempurna agama seseorang bagi orang yang tidak menunaikan janji. Wah, ini lihat ini, Nabi sangat-sangat apa? Ya, menekankan sekali untuk menunaikan amanah. Sehingga teladan yang paling utama dan pertama yang sangat-sangat menunaikan amanah, ya siapa? Baginda Nabi. Sampai-sampai gelar beliau Al-Amin. Ya, orang yang apa Pak? Bisa dipercaya, sangat-sangat menunaikan apa? Amanah. Sampai pun beliau itu dalam kondisi terjepit, kondisi genting, hendak dibunuh oleh orang-orang Quraisy, sehingga Allah perintahkan beliau untuk hijrah ke Madinah. Beliau masih ingat amanah-amanah yang dipercayakan kepadanya, sehingga beliau berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, ya,
beliau berkata ini amanah milik fulan, tolong dikembalikan. Ini amanah milik fulan, tolong dikembalikan, dan seterusnya. Itu pesan beliau sebelum apa? Hijrah ke Madinah. Sehingga ketika hijrah ke Madinah, ya ditunaikan amanah tersebut, ya kan? Nah, diwakilkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, kita kadang-kadang diberi amanah, mohon maaf misalnya bidang pengajaran, ya, guru dan seterusnya, ya. Ndak masuk, wis mlebu kosong melontong, enggak dikasih apa, Pak? Enggak tugas, wala apa penting, ya. Kosong ngono kan gitu. Ya muridnya seneng, tapi ingat, ya, besok dari kiamat itu dimintai apa, Pak? Pertanggung jawaban. Ya tidak usah tengok kanan tengok kiri. Kadang-kadang kita sendiri kan seperti itu, ya kan? Ma'asyiral mu'minin azanillahu wa iyyakum jami'an. Ya, atau yang lain-lainnya, tidak harus mengajar dan seterusnya. Ya, semua itu adalah amanah, apalagi kaitannya dengan amanah yang besar, diberi kekuasaan, diberi otoritas. Nah, itu adalah amanah yang besar, harus kita tunaikan sebaik-baiknya karena kaitannya dengan keimanan kita. Tidak sempurna, kata Rasulullah, iman seseorang itu ketika tidak menunaikan amanah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bersabda di hadis yang lain, adil amanata ila mani tamanaka wala tahun man khanaka. Tunaikan amanah kepada orang yang mempercayakan amanah tersebut kepadamu, dan jangan engkau khianati orang yang telah mengkhianatimu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ma'asyiral mukminin azanillahu iyyakum, Rasulullah menggandengkan menunaikan amanah dengan tidak mengkhianati apa, Pak? Orang yang berkhianat kepada bagi kita. Ini menunjukkan menunaikan amanah itu sesuatu yang tidak ringan, sesuatu yang apa, Pak? Yang tidak ringan. Harus kita benar-benar, ini saya sudah menunaikan amanah apa belum? Kita perhatikan terus, ya. Kita evaluasi, ya. Nah, sudahkah kita menunaikan amanah kita? Amanah apa? Baik kepada Allah ataupun sesama. Wah, aku ora dadi aku enggak jadi pemimpin loh. Kita itu di keluarga, kita diberi amanah. Bahkan kita anggota keluarga, itu pun adalah apa, Pak? Amanah, ya. Kata siapa itu, Pak? Ki Hajar Dewantara, ya, Pak, ya. Ing ngarsa apa, Pak? Sung tulodo. Ing madya mangun karsa tuturi. Berarti kan beliau mengkonsep masing-masing orang itu punya amanah masing-masing. Nek ngarep amanahnya apa tadi, Pak? Kalau di depan amanahnya jadi apa tadi? Teladan yang baik. Kalau di tengah amanahnya apa tadi, Pak? Kalau di tengah amanahnya apa? Mangun karsa apa, Pak? Apa tuh? Oh, mangun karsa apa? Iya, ngawal, ya, apa membersamai, ya kan, membersamai yang baik. Kalau di belakang tuturi, ya harus apa, Pak? Handayani, ya, kepalanya ke kanan, ya dia ikut apa, Pak? Ke kanan selama itu apa, Pak? Baik. Itu amanah yang dibebankan kepadanya, ya. Oleh karena itu wajib taat kepada pemimpin selama tidak apa, Pak? Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya selama perintah tersebut tidak dalam rangka memaksiati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini sebelum datang konsep ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan, ya, konsep yang lebih detail. Apa itu, Pak? Kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian itu adalah pemimpin. Jadi tidak harus yang benar-benar pemimpin. Bahkan rakyat itu juga apa, Pak? Pemimpin. Wa mas'ulun an ra'iyati, dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin, atas amanah yang dibebankan kepadanya. Lalu beliau apa? Mencontohkan kepala keluarga bertanggung jawab kepada keluarganya, ya, seorang istri juga pemimpin terhadap harta suaminya dan seterusnya, ya, diberikan contoh-contoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Abdullah bin Mas'ud, ya, radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, al-qatlu fi sabilillah yukaffiru dzunub kullaha ilal amanah. Beliau mengatakan, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, berperang di jalan Allah, berperang fi sabilillah, jihad fi sabilillah, yukaffiru dzunub kullaha, menghapus dosa-dosa semuanya. Jadi dosa-dosa semuanya bisa terhapus dengan jihad fi sabilillah, illal amanah, kecuali dosa menyelisih apa, Pak? Amanah. Sekalipun berperang di jalan Allah,
menurut Abdullah bin Mas'ud tidak bisa menghapus dosa khianat tersebut. Nah itu, Masya Allah, ini betapa besarnya apa itu nilai dari apa Pak? Amanah. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq, ya sahabat yang lain, beliau mengatakan asdaqus sidq al-amanah wa akdzabul kadzib al-khianah. Kejujuran yang paling besar manakala seseorang menunaikan amanah. Kemudian kedustaan yang terbesar adalah khianat. Nah, ini semuanya menunjukkan bahwa memang setelah jujur yang harus dimiliki seseorang adalah apa Pak? Menunaikan amanah. Dan ini sesuatu yang berat, sesuatu yang wajib kita kerjakan, sehingga kalau itu berat harus kita perhatikan dengan seksama. Tidak waton melaku, tidak waton apa Pak? Asal apa jalan, tidak asal penting melebu, penting ngajar misalnya ya, kalau kan dunia pendidikan ya. Amanah ini sudah paham belum? Ya kan? Kalau belum paham bagaimana cara saya kan gitu dan seterusnya. Karena amanah. Demikian pula yang kerja, ya kan, misalnya karyawan, payu ra payu terserah. Seperti aku melebu apa? Kerja. Mungkin jadi karyawan, mohon maaf ya, nunggu apa? Jaim. Jaim apa? Iya, bukan jaim maksud saya apa Pak ya? Judes gitu loh. Kadang-kadang kan sepenting aku melebu aku digaji. Ya dia tidak ramah, tidak seterusnya. Padahal itu amanah. Ya amanah. Ya seperti itu. Dia berikan pelayanan yang paling prima karena itu amanah. Ya kan? Nah, oleh karena itu ma'asyiral mukminin azani Allahu iyyakum, di antara pelajaran yang bisa kita petik dari apa yang telah kita baca di atas, yang pertama adalah jadi amanah itu ternyata mencakup segala aspek. Ya, tidak terbatas yang kita duga menjadi pemimpin itu amanah, tidak. Bahkan kita menjadi hamba Allah ini amanah. Agama Allah ini amanah. Ya, menjadi suami itu amanah, menjadi istri itu amanah, menjadi anak itu amanah dan seterusnya. Yang kedua adalah menjaga amanah sama dengan menjaga iman. Karena tadi Rasulullah mengatakan la imana liman la amanata lahu. Tidak sempurna keimanan seseorang manakala dia itu tidak menjaga amanahnya. Berarti menjaga amanah itu sama halnya dengan menjaga iman. Selanjutnya balasan yang agung bagi orang menjaga amanah yaitu apa Pak? Surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang keempat, khianat atau tidak menunaikan amanah itu dosa yang besar. Dosa yang apa Pak? Dosa yang besar. Ya, bahkan Abu Bakar As-Siddiq tadi mengatakan akdzabul kadzib al-khianah. Ya, kedustaan yang paling dusta, kedustaan yang paling besar itu manakala seseorang tidak menunaikan amanahnya alias khianat, ya kan? Seperti itu. Ya, kemudian yang terakhir tadi Rasulullah bersabda wala takhun man khonaka. Jangan kau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Berarti ini menunjukkan apa? Ya, sekalipun kepada orang yang telah membuat kita sakit, kita harus tetap menunaikan apa Pak? Amanah. Oleh karena itu dalam Islam kita lihat misalnya ya, mohon maaf apabila seseorang suami mentalak istrinya dan masih dalam masa iddah, masih dalam masa apa Pak? Iddah, itu siapa yang menafkahi istrinya? Ya tetap siapa Pak? Suaminya. Orang harus tak pegal, harus segah nahu. Nah, ketika masih iddah itu masih tetap wajib memberikan apa Pak? Nafkah, dan itu amanah, ya kan, seperti itu. Nah, ini maka ya tidak boleh kita itu ya tidak berlaku objektif, dan ini nanti yang ketiga akan kita pelajari ya, orang yang melarani kita terus kita tidak amanah ya kepada dia, kita ya tidak adil kepada dia tidak. Ya, dan ini ma'asyiral mukminin azani Allah iyyakum adalah prinsip utama setelah kejujuran yang harus kita pegang, yaitu menunaikan apa? Amanah. Ya, semua yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salah tutur kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Ya wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.